Halo saudara, kembali lagi dengan saya Putri Alivia Fitra di program Nih Kita Kasih Tahu. Informasi pertama, ada seorang perempuan di Lampung Selatan Lampung yang terkena tipu daya dari seorang dukun palsu. Kok bisa ya? Usut punya usut, ternyata korban ini diibingi uang dengan jumlah besar dengan cara ritual mandi kembang. Nih beritanya. Dia nutupanin. Waduh. Zaman serba teknologi canggih seperti sekarang, kok masih ada aja yang percaya sama dukun? Di Lampung Selatan Lampung, sejumlah perempuan menjadi korban dukun palsu. Bukan cuma uangnya aja yang hilang, korban juga mendapat tindak pelecehan seksual. Ih, serem. Modusnya pelaku mengimingi bisa melipat gandakan uang dengan cara ritual mandi kembang. Atas ulahnya menipu para wanita, pelaku pun ditangkap ramai-ramai oleh warga hingga babak belur. Kasus ini terkuak setelah para korban melapor ke polisi lantaran uang yang dijanjikan pelaku tak kunjung diterima. Lagian kok pada percaya sih sama si pemberi harapan palsu? Polisi bilang korbannya nggak cuma satu orang loh, tapi 5 perempuan dewasa dan 1 anak di bawah umur. Bahkan pelaku juga pengguna narkoba jenis sabu. Kayaknya bakal double-double nih hukumannya. Diiming-imingi oleh pelaku, saudara D, bahwa mau merubah nasib. Jadi si pelaku ini menyampaikan kepada korban, kalau mau merubah nasib, ayo ikut saya. Ini yang disampaikan oleh si pelaku, ya. Dengan mengatakan dapat menggandakan uang berikut dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian korban memasukkan uang ya dengan bujuk rayu si tersangka. Apabila memasukkan uang di dalam gentong, kemudian nanti mengikuti ritual-ritual, uang ini akan berlipat ganda menjadi 1 miliar. Kini atas perbuatannya, pelaku harus rela tidur di sel tahanan selama bertahun-tahun atau mungkin belasan tahun. Nah, bagi warga khususnya para perempuan, jangan mau deh kena tipu daya kayak gini. Kalau mau uang kita nambah, ya harus ditambah juga lagi usaha atau kerja kerasnya. Setuju? Nih kita kasih tahu lagi, modus-modus aksi pencurian sepeda motor itu banyak macamnya sekarang. Ada yang berkeliling, begal, hingga ada yang dihipnotis. Tapi kali ini di Bandar Lampung, pencuri motor pakai modus survei lokasi. Udah kayak petugas yang lagi ngedata warga aja ya. Pelaku survei dan setelah tahu banyak barang yang bisa dicuri, ini manggil rombongan pelaku lainnya loh. Hingga berhasil menggasak 3 sepeda motor sekaligus milik warga di waktu dini hari. Nih beritanya. Waduh, kabar pencurian sepeda motor kok nggak ada habis-habisnya terjadi di Kota Bandar Lampung ya? Padahal pelakunya sudah banyak loh yang ditangkap polisi, masa nggak kapok sih? Kali ini aksi pencurian terjadi di sebuah rumah milik warga Tanjung Karang Timur. Gak tanggung-tanggung loh, pelakunya rombongan alias lebih dari 5 orang dan berhasil masuk ke rumah korban dengan cara menjebol jendela di waktu dini hari. Memanfaatkan pemilik rumah yang sedang tertidur pula setelah beraktivitas seharian, para pelaku ini leluasa menggasak 3 unit sepeda motor sekaligus. Ampun, 1 aja kali bang, serakah banget jadi orang. Itu motor kan harganya nggak murah. Dua orang dulu, jadi dia kayak survei dulu, masuk rumah survei, oh ternyata barangnya ada yang bisa diangkut lebih. Terus akhirnya datang ke 3 motor, pelakunya tuh ada 6 orang, makanya dibawa juga 3 motor. Itu ada di dalam, kalau yang lain itu ada di samping sini semua, karena memang ini garasi motor kan. Suami saya kondisinya itu memang sudah kejadian itu kalau dirunut jam 1 sampai jam 4 pagi, ya memang waktunya kita istirahat. Dia juga nggak bisa dengar apa-apa, saya juga lagi nggak di rumah karena lagi keluar kota. Terus pelaku tuh juga sempat meninggalkan ya 2 dus makanan gitu, satunya ciki-ciki, satunya roti. Sekarang barangnya ada di Polsek TKT. Semua prosedur dari pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Harapannya para pelaku yang berhasil terekam CCTV ini bisa segera diringkus dan dikasih hukuman ya Pak Polisi biar kapok.
Buat si ibu yang sabar ya, semoga motor yang hilang bisa segera kembali atau bisa dapat penggantinya yang lebih baik. Lalu nih saudara, ada-ada aja tingkah pelaku pencurian saat gagal beraksi. Lantaran takut diamuk warga, pencuri kabel di Lampung Selatan justru nekat panjat tiang pemancar setinggi 72 meter selama 6 jam. Apa nggak capek ya dia? Nah, alhasil petugas pemadam kebakaran dan penyelamat setempat sampai turun tangan, membujuk pelaku untuk mau turun, hingga akhirnya langsung dibawa ke kantor polisi. Salah satu diduga pencuri. Aduh, ada-ada aja tingkah pelaku pencurian saat akan ditangkap warga. Pakai acara manjat tiang pemancar segala, mana tingginya sampai 70 meter lagi. Kan jadi bingung tuh, mau turun takut diamuk massa, bertahan di atas capek, panas, lapar. Aksi pencurian ini terjadi di Lampung Selatan. Pelaku and the gang mencuri kabel. Lalu saat ditangkap, dia langsung manjat sementara pelaku lainnya satu berhasil dipekuk, satu lainnya kabur. Kok nggak kompak sih? Alhasil, petugas damkar pun turun tangan, melakukan evakuasi hingga pelaku mau turun setelah dibujuk. Waduh, kena rayuan apa tuh bang? Kok bisa nurut? Pertama pagi tadi kita menerima laporan dari Kapolsek Kalianda terkait ada diduga pelaku pencuri yang nggak mau turun di tower. Jadi kita dengan Polsek Kalianda, Damkar, TNI Polri hadir untuk melakukan evakuasi. Evakuasi kita berapa jam di atas? Lumayan lah, berjam-jam tadi itu. Alhamdulillah sukses. Warga juga keren. Semangat. Kini pelaku sudah dibawa ke kantor polisi dan siap-siap ya menghadapi hukuman dan mendekam di sel tahanan. Buat warga lebih waspada ya dan melapor polisi jika melihat tindak kejahatan di sekitar. Jangan main hakim sendiri, kan takutnya si pelaku membawa benda-benda yang bisa membahayakan kita. Betul apa betul? Nah itu tadi berita menarik di Nih Kita Kasih Tahu. Selanjutnya ada berita apa lagi ya? Penasaran? Jangan lupa ikuti terus dengan cara like and subscribe channel Kompas TV Lampung. See you!